di dalam surga, bersyukur pagi hari ini. Tetap di dalam keadaan yang sangat baik. Engkau sudah memberkati kami, memasuki minggu yang baru, mengawali hari yang baru. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang sudah memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Engkau juga menyertai kami, bahkan berbicara kepada kami Tuhan, untuk firman yang akan kami renungkan bersama. Biar Roh Kudus-Mu yang terus memperjelas dan memberikan kepada kami hikmat, wahyu dan pengertian. Terima kasih Bapa, teduhkan hati kami. Jadikan tanah hati kami tanah yang baik untuk terima semua yang berasal daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang di sini maupun yang ikut streaming. Kita pagi ini akan merenungkan tentang tongkat Allah ya. Saya membaca dari Keluaran 4 ayat 17, mari kita baca. Ini judul perikopnya adalah pengutusan Musa. Jadi Musa waktu itu diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di akhir daripada pasal 4 itu tertulis demikian. Oh enggak di akhir ya. Agak-agak terakhir di satu perikop itu dikatakan, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Jadi dikatakan Tuhan bilang, nih ada tongkat di tanganmu, bawa, harus kau pakai. Jadi nggak boleh enggak, harus kau pakai untuk apa? Untuk membuat tanda-tanda mujizat. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, supaya ada perbuatan-perbuatan ajaib, miracles, yang nanti menyatakan, membuktikan bahwa kamu itu diutus aku, kata Tuhan. Jadi tongkat yang ada di tangan Musa itu nanti harus dipakai untuk membuat mujizat, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu memang yang mengutus Musa. Dan kemudian kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-20, Keluaran 4 ayat 20, kemudian setelah itu Musa, perikop yang baru lagi, mau masuk ke Mesir, pergi ke Mesir, dia bawa keluarganya. Dan dikatakan kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Jadi tongkatnya yang tadi dikatakan tongkat untuk membuat tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat itu tetap dipegang di tangan Musa. Saya menjadi teringat ya, sekian lama yang lalu, saya tidak tahu lebih dari 10 tahun kali ya. Ketika kita ibadah di Bahtera di Semarang, kita itu pernah dapat tongkat. Saya ingat tapi bentuk tongkatnya itu gantungan kunci. Gantungan kunci dan tongkatnya macam-macam, kali apa saja banyak macamnya. Cuma saya itu dapat juga gantungan kunci warnanya biru. Warnanya biru, tongkat Elia ditulisnya begitu. Waktu itu kita itu masih nggak begitu ngerti tentang profetik ya, masih baru. Nah mungkin tahun 2000, di bawahnya tahun 2010 kayaknya ya. Nah kemudian setelah itu kita dapat pelayanan. Sion ini mendapat 5 provinsi untuk pelayanan dan saya mendapatkan bagian di Lampung. Jadi kita sering pergi ke Lampung dan rombongan saya itu mayoritas ibu-ibu. Bapaknya sih paling 2 orang gitu ya. Kita 9 berangkat, 7 ibu-ibu, 2 bapak gitu. Dan biasa ketika kita pelayanan itu selalu biasanya ada pasukan Mahanaim yang selalu ikut dan mereka jauh lebih expert ya terhadap profetik dan peperangan dan sebagainya. Sampai satu ketika kita mau mengadakan KKR yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Petrus Agung almarhum. Nah sehari sebelum KKR itu kita akan bikin arak-arakan. Nah waktu kita mau bikin arak-arakan jam 2 siang. Jam 2 siang kita mau bikin arak-arakan dan mulai jam 12 hujan gede. Hujan gedenya banget gedenya. Nah kita tuh semua, apalagi ibu-ibu Cirebon ya, takut kempes itunya jambulnya ya. Jadi kita berteduh gitu di sebuah sekolahan pokoknya ada taruknya gitu. Kita teduh di situ.
Nah kalau orang Mahanaim kan tentara-tentara ya, hujan-hujanan ya, tetap hujanan. Kita si ibu-ibu ini di situ. Terus tiba-tiba satu orang dari Mahanaim bilang gini, pakai tongkatnya Bu, katanya. Kita orang Cirebon bingung, tongkat yang mana yang dipakai? Kita nggak kepikir sama sekali. Jadi tongkat yang mana? Mereka sudah bawa tongkat dari rotan tuh, taruh di kantong. Pakai tongkat, wah keluarin tongkat semua. Kita bingung yang dari Cirebon, tongkat apa yang mau dipakai? Gitu. Di sementara kita lagi bingung begitu, mereka tahu rupanya. Ibu, kan dapat tongkat dari Semarang, karena belum lama dari Semarang. Iya, jadi ingat sekali ya, saya dapat, ini saya pribadi ya, saya dapat tongkat Elia gitu. Nah akhirnya dengan nekatnya kita semua nih ibu-ibu maju semua, hujan gede udah nggak mikirin jambul ya. Pokoknya sudah kita semua mendeklarasikan dengan tongkat masing-masing. Saya nggak tahu nih ibu-ibu yang lain dapat tongkat apa, yang pasti ini cerita pengalaman saya. Dapat tongkat Elia. Jadi saya maju, jadi saya ingat Elia tuh pernah jangan turun hujan ya selama 3. Jadi saya juga pakai itu, otoritas yang sama. Dalam nama Yesus, aku pakai tongkat Elia ini. Hujan berhenti, wah dan segala macam lah. Pokoknya kita semangat banget. Dan apa yang terjadi, hujannya mulai reda dan pas tepat jam 2 siang itu arak-arakan bisa berjalan, hujannya berhenti. Waktu itu saya bilangnya begini, yang ngikutin Elia, hujan berhenti, tidak akan ada hujan lagi sampai aku mengatakannya. Nah Elia kan juga bilang begitu kan, sampai aku mengatakannya, tapi waktu ini udah hujan, berhenti. Nah, itu menjadi satu pengalaman yang luar biasa. Dan saya ingat ketika kita pulang dari Lampung, saya jalan kita rame-rame mau jalan mau naik pesawat ya. Ada yang ngingetin, Ci, itu kemarin ngomong sampai aku mengatakannya, sudah ngomong nggak boleh turun hujan. Nanti Lampungnya nggak turun hujannya, kan sampai mengatakan, oh iya. Jadi saya ngomong lagi, Tuhan sekarang hujan boleh. Dan aku katakan hujan turun, kasihan atuh Lampung nggak dapat hujan. Memang itu setelah itu panas terik sampai kita pulang. Tapi yang mengingatkan saya adalah betapa sebenarnya Tuhan itu sudah berikan suatu senjata untuk kita. Yang dikatakan ketika dia mengutus Musa, di dalam utusannya dia selalu melengkapi dengan tongkat. Yang dikatakan tongkat ini harus kamu pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Apakah kita sering kali terpikir seperti itu? Kita terakhir ini banyak mengenakan batik ya, Heri yang bikin itu. Dan itu dapat, Ibu Nani dapat tongkat otoritas dan tongkat gembala. Kita suka pakai baju itu, tapi apakah kita ngerti bahwa ketika kita memakai baju itu sebagai generasi terdahsyat, kita sedang memiliki sebuah tongkat yang punya kuasa, berotoritas dan tongkat gembala. Untuk boleh mendatangkan lawatan dan sebagainya. Kita kadang-kadang tidak terpikir seperti itu. Tapi mari kita belajar. Tongkat itu ternyata sangat-sangat penting. Karena di dalam tongkat itu ada kuasa Allah yang bekerja. Ketika Tuhan memberikan kepada kita tongkat, entah tongkat apa saja, kita itu sedang diberikan bagian daripada tongkat itu. Kalau tongkat Elia ya bagian seperti yang Elia lakukan. Kalau kita lihat dari Markus 6 ayatnya yang ke-8. Markus 6 ayat yang ke-8. Ketika Tuhan mengutus 70 murid dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Tapi tongkat tetap harus dibawa. Kenapa? Karena ternyata memiliki tongkat itu jauh lebih penting ketimbang kita sanggup uang, ketimbang kita bawa bekal, ketimbang kita bawa roti. Tuhan bilang tongkat itu menjadi sebuah kekuatan atau kuasa untuk kita bisa melakukan banyak perkara termasuk hal-hal yang mujizat seperti itu. Satu ketika bangsa Israel ini kan bangsa disebut bangsa yang tegar tengkuk. Satu ketika mereka memberontak dan mempertanyakan kepemimpinan Musa dan Harun. Apa iya Harun saja yang jadi imam? Wah mereka pokoknya berontaklah seperti itu. Dan kemudian Tuhan ingin membuktikan bahwa Harun itu memang orang pilihannya. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya semua suku mengirimkan satu wakil
untuk ngumpulin tongkat. Jadi wakil itu si A dan dia akan bawa punya tongkat, ditulisin tongkatnya, dikumpulin. Jadi 12 suku ya 12 tongkat. Nanti Tuhan akan membuktikan siapa orang yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel sebagai imam Tuhan. Termasuk Harun. Harun mewakili suku Lewi. Nah, pada waktu itu kemudian kita akan baca dari Bilangan 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Aneh sekali, semua tongkat yang dikumpulkan itu adalah bagian daripada batang pohon, ranting pohon yang sudah mati semua. Jadi itu sudah jadi kayu yang mati sebenarnya. Tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa pilihannya terhadap Harun itu memang iya dan amin. Untuk semua bangsa Israel tahu bahwa Harun adalah yang dipilih Tuhan sebagai imam. Karena itu Tuhan membuat sekali lagi hal-hal yang fantastik, hal-hal yang ajaib. Yaitu tongkat yang sama-sama, semua 12 tongkat itu kayu-kayu yang sudah mati. Tiba-tiba tongkatnya Harun itu esok hari bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Aneh sekali. Jadi kita mengerti belajar bahwa bagi Tuhan tongkat itu sesuatu yang penting. Sebuah ikatan yang menandakan satu perjanjian di mana setiap orang yang diutus, walaupun kita mungkin diutus tetapi kita tidak punya apa-apa. Tuhan bisa menumbuhkan tunas-tunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Seperti tongkat yang mati itu bisa dihidupkan ketika ada sebuah pengutusan, ketika ada sebuah perjanjian antara Tuhan dengan orang-orang tertentu yang Dia utus. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya tongkat itu sangat penting. Tapi seringkali mungkin kita nggak kepikir ya, kita sendiri sebenarnya punya tongkat apa yang Tuhan berikan. Nanti yang sudah ikut dulu di Semarang di Bahtera, balik lagi, dilihat lagi, tarik gantungan kuncinya. Isinya tongkat apa, tulisannya tongkat apa. Bentuknya memang enggak tongkat, bentuknya itu gantungan kunci. Ada gambarnya tongkatnya sih, ada gambarnya. Tapi bentuknya gantungan kunci. Dan itu ternyata sangat-sangat ajaib. Mari kita sadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu mengutus kita dan memberikan otoritas, memberikan kemampuan, memberikan pesan-pesan lewat pemberian tongkat itu. Ada tongkat yang dikatakan tongkat kerajaan, ada tongkat didikan. Wah, kalau tongkat didikan ini ya mungkin dididik ya, kadang-kadang agak sakit barangkali, tapi semua orang juga pasti dapat didikan. Ada tongkat otoritas, ada tongkat gembala, tongkat Elia, tongkat Musa. Nggak tahu berapa macam waktu itu yang dibagi, yang saya dapat tongkat Elia. Tapi juga, nah kalau gitu kita bisa cari dong. Ya, tapi kita harus tahu apakah tongkat kita itu akan bertunas. Apakah tongkat itu mengeluarkan kuntum? Apakah tongkat yang diberikan kepada kita itu mengembangkan bunga dan buah badam? Kita bisa aja, wah saya kepengen dapat tongkat Musa, tapi saya dapatnya Elia. Wah udahlah pokoknya saya pakai tongkat Musa. Jangan-jangan nanti tongkat itu di depan Tuhan gak dikasih, gak ada tunasnya, gak ada buahnya, gak ada bunganya, gak ada kuntumnya. Tapi Tuhan itu memberikan kepada kita secara spesifik untuk setiap pesan yang Tuhan inginkan dan utusan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari kita melihat dan mulai merenungkan apa yang sebenarnya Tuhan sedang berikan kepada kita. Tongkat seperti apa yang berikan. Nah kalau kita sudah pakai batik yang generasi terdahsyat itu ya memang hari-hari ini Tuhan sedang memberikan kepada kita tongkat otoritas secara umum. Tongkat gembala secara umum. Di mana kita boleh mendatangkan, kita memiliki otoritas untuk mendatangkan lawatan dan sebagainya. Tapi ada juga
Nanti kalau kita pikir ya, oh kita dapat tongkat, ternyata tongkat yang kita pegang ini tongkat penindasan. Jadi kita dikasih sedikit kuasa, kita tindas orang lain. Itu pasti bukan dari Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan. Jangan-jangan tongkat kita memang tongkatnya mati, nggak ada, nggak buah apa. Kan dari 12 itu yang keluar tunas cuma 1, yang 11 tidak. Artinya Tuhan nggak pilih kita untuk menjadi penindas, untuk ada di Alkitab tulis tongkat amarah. Nah, kita kan tidak diutus untuk marah-marah. Kalau marah-marah kita sedang jatuh kepada satu nafsu yang salah. Kita perlu minta ampun. Nah, mari kita belajar mengerti. Ada tongkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai itu dan dahsyat menurut saya kalau itu kita ngerenungin, kita mengerti sebagai pesan yang Tuhan inginkan. Sehingga kita semua akan menjadi bagian daripada karya Tuhan yang saling melengkapi. Yang terakhir ayatnya Mazmur 110 ayat 2 kita akan lihat. Ya. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Amin ya. Memerintahlah di antara musuhmu. Jadi tongkat itu menjadi kekuatan buat kita. Dan Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa memerintah di antara musuh kita. Musuh kita siapa? Ya kuasa kegelapan. Tapi musuh kita juga bisa diri kita sendiri. Karena kita nggak berani, karena kita minder, karena kita berpikir saya nggak mampu, karena kita berpikir kita itu bukan siapa-siapa. Padahal di dalam keberadaan kita memang kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tapi di tangan Tuhan, di dalam utusannya kita menjadi orang yang hebat. Bisa bertunas walaupun kita tidak punya apa-apa, walaupun tongkat itu mati, barang mati. Tapi bisa bertunas, bisa mengeluarkan kuntum, bisa menghasilkan bunga, bisa ada buahnya, komplit semua. Itu kalau benar-benar tongkat itu yang memang Tuhan berikan untuk kita. Mari saudara-saudara kita belajar untuk merenungkan sebenarnya saat-saat ini apa yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tongkat seperti apa yang Tuhan berikan supaya kita benar-benar mengerti. Jangan ngambil tongkat tetangga. Jangan ngambil tongkatnya orang lain. Kita punya panggilan sendiri. Dan Tuhan memberikan tongkat itu untuk memberikan kepada kita kemampuan. Supaya apa? Supaya setiap kekuatan, setiap mujizat, apapun yang bisa kita kerjakan. Itu semua membuktikan bahwa Tuhan memang yang mengutus kita. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang ada pada kamu? Tongkat Tuhan. Terus kenapa Tuhan mengatakan, nah dengan tongkat ini ada sesuatu yang aku akan kerjakan dalam hidup kamu melalui tongkat ini. Nah saudara, hari ini juga Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang ada pada kita saat ini. Apa yang ada di tangan kita. Dan Tuhan katakan, apa yang ada di tangan kita, kalau diserahkan kepada Tuhan, maka apa yang tidak mungkin bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin. Amin. Karena apa? Tuhan punya 1001 cara buat menolong saudara dan saya. Seperti Ibu Ina tadi cerita, lupa dengan tongkat itu. Sampai diingatkan, kamu dapat apa waktu itu? Oh iya ya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Dia praktek. Bukan mengimani, tapi mempraktekkan apa yang sudah ada dalam hidupnya. Dia pegang terus memperkatakan dan declare itu sungguh amat luar biasa. Sekarang Tuhan juga akan berbicara kepada saudara, apa yang kalian punya? Apa yang ada di tanganmu? Serahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup memakai tongkat Musa yang dari kayu, yang seolah-olah tidak ada kuasanya. Buat Tuhan itu perkara yang sangat mudah untuk menolong saudara dan saya. Sehingga yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Yang tidak bisa melakukan mujizat, bisa melakukan mujizat. Karena apa? Tuhan ingin supaya saudara dan saya benar-benar mengerti apa yang ada pada dirimu.
Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup memakai apa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Seolah-olah itu tidak berguna, seolah-olah itu tidak bermanfaat. Tapi di dalam Tuhan itu akan selalu bermanfaat. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, saat ini kau selidiki akan hati kami. Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena seringkali kami ini meremehkan akan semua yang kau anugerahkan buat kami. Waktu yang kau berikan buat kami seringkali kami remehkan. Apa yang talenta-talenta yang tersembunyi yang ada dalam hidup kami. Seringkali kami itu tidak memperhitungkan. Sedangkan bagimu Tuhan, apapun yang seolah-olah tidak berguna. Tapi engkau sanggup mengubahkan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Seperti tongkat Musa, seperti tongkat Elia. Bapak, buat kami menyadari akan hari ini Tuhan. Bahwa engkau sanggup melakukan apapun juga yang engkau anugerahkan buat kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan sampai dengan bulan Oktober ini Tuhan. Kami tahu tinggal 3 bulan lagi kami mengakhiri tahun ini. Tanpa terasa Tuhan, pemeliharaanmu sangat sempurna selama 10 bulan ini Tuhan. Kami memasuki bulan yang ke-10 dan kami merasakan mulai dari awal tahun 2021 sampai dengan sekarang pemeliharaanmu sempurna. Engkau tetap memberi kami kekuatan, engkau tetap memberi kami pimpinan, engkau tetap memberi kami kekuatan dan kesehatan. Engkau memeliharakan kami Tuhan sampai kami tidak pernah kami itu tidak bisa makan. Semua diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur karena engkau berdaulat atas hidup kami. Kami percaya juga Tuhan, engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur kalau bangsa kami sampai dengan saat ini ada dalam pemeliharaan yang daripadamu. Dan kami percaya Tuhan engkau tidak akan tinggal diam untuk bangsa dan negara kami. Engkau tetap berdaulat atas bangsa dan negara kami. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi buat bangsa kami ya Tuhan. Sampai pulau-pulau di seluruh Indonesia ini akan dipulihkan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bertindaklah atas bangsa kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Apapun yang bakal terjadi, malapetaka apapun yang bakal terjadi, kami sangat percaya Tuhan bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau akan membuat reka-reka sedemikian sampai tidak membinasakan dan menghancurkan bangsa kami. Kami percaya perekonomian Indonesia akan dipulihkan. Sekalipun akan banyak goncangan-goncangan yang terjadi, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh pimpinanmu, kami butuh kuasamu untuk bekerjanya akan tongkat yang Kau berikan buat kami. Oleh karena itu kami butuh pengurapan yang daripadamu, buat kami diurapi Tuhan dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Sehingga otoritas yang daripadamu, kuasa yang daripadamu, pemeliharaan yang daripadamu, semua pertolonganmu akan kami terima dan kami dapat lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mata kami ini Tuhan. Telinga kami ini Tuhan. Dan bibir mulut kami ini Tuhan. Biarlah indera-indera kami ini ada di dalam kontrol yang daripadamu. Kau pegang hati kami
supaya hati kami tetap melekat kepadamu ya Tuhan. Dan semua keraguan-raguan kami serta kebodohan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tangan kami Tuhan, biar merupakan tangan yang diurapi, sehingga apa yang kami kerjakan pada hari ini semuanya bersama dengan Engkau kami mau mengerjakan Tuhan. Kami tidak mau melakukan pekerjaan kami sendiri, tapi kami mau mengatakan ikut campurlah Engkau dalam pekerjaan kami. Karena kami tahu bersama dengan Engkau perkara-perkara yang sukar menjadi tidak sukar. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kaki kami Tuhan, supaya kaki kami dijagai oleh malaikat untuk tidak sampai tersandung dalam perkara-perkara yang tidak baik. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.